dalil, kita menjalankannya. Dalil hadis keluarga Ja'far kita bantu, udah. Lalu dia pula bikin kenduri, ada dalilnya dari Quran. Datang Wahabi dikatakannya ini sesat. Siapa sebenarnya yang keluar dari Quran dan hadis? Dari mana lagi coba? Dari mana lagi? Pustus yang hidup dengan yang mati, siapa bilang? Dalam tidurnya Abdul Muthalib bermimpi, wahai Abdul Muthalib, bangun, kau gali sumur Zam-Zam. Terkejut Abdul Muthalib, bangunlah dia. Begitu bangun, panggilnya pembesar-pembesar kota Mekah. Diceritakannya mimpinya. Apa kata pembesar tersebut? Baguslah Abdul Muthalib, kita gali. Cuman di mana? Ah, itulah aku nggak tahu. Kalau gitu Abdul Muthalib, tidur lagi kau di tempat yang tadi. Tidur lagi, mimpi lagi. Wahai Abdul Muthalib, bangun, kau gali sumur Zam-Zam. Bangun lagi, ceritakannya lagi. Kata orang, di mana di kembali? Nggak tahu aku. Nah, kau coba tidur lagi. Tidurlah kali yang ketiga. Datanglah orang pakaian putih, serba putih. Gitu. Saya pernah nengok orang yang begitu, putih semua, sorban putih, baju putih, sarung putih, sendal putih, jam tangan putih, ya, HP putih, tongkat putih, giginya yang kuning. Wahai Abdul Muthalib, bangun, bentar lagi musim haji, orang banyak datang, tamu-tamu Allah bentar lagi datang. Persediaan air tak cukup, kau gali sumur Zam-Zam, airnya banyak, melimpah ruah, cukup untuk stok mereka sampai hari kiamat. Itu banyak airnya, nggak pernah habis. Kau gali Abdul Muthalib di antara dua patung. Patung apa tadi? Udah lupa kan? Belum pulang, saya udah lupa. Macam mana ini? Nah, patung Sudirman. Wah, enggak aja lah. Kau gali di antara dua patung, patung Isaf dan patung Nailah. Tanda-tandanya tempat itu tempat yang paling jorok. Di situ banyak darah dan kotoran. Kenapa? Karena di tempat itu tempat menyembelih kurban. Kotoran darah nggak boleh dipindah, nggak boleh diusik, karena ini tempat keramat. Kotoran ini pun bagian dari keramat. Kau gali di situ. Nanti kau akan melihat burung gagak mematok-matok. Dan di sana ada semut, ya, membuat sarang ke bawah. Tepat di sarang itu kau gali, itulah Zam-Zam. Baru bangun Abdul Muthalib, senang betul hatinya. Tapi bagaimana cara menggalinya? Sedangkan tempat ini tempat keramat, tak boleh diganggu. Orang kafir pasti marah. Ya Allah, anaknya baru satu, masih kecil, namanya Haris. Rajaknya lah Haris, ayo kita berangkat, kita gali sumur Zam-Zam. Ya, apa orang nggak marah? Enggak, mudah-mudahan. Ayah yang menggali, kau yang berjaga-jaga. Dijagalah oleh Haris. Abdul Muthalib dengan perasaan cemas, ambilnya cangkolnya, mulailah dicangkol. Begitu dentuman cangkol mengenai batu-batu keras yang ada di situ, mengundang ribuan mata orang kafir Mekah. Siapa pula itu yang mengganggu tempat suci kita? Langsung datang ke tempat. Bukan sopan dia berkata, "Hei Abdul Muthalib, apa kau sudah gila?" Langsung begitu. Padahal dia penguasa. "Hei Abdul Muthalib, apa kau sudah gila?" Berani bapak gitu. Pergi ke Jakarta, ke istana, "Hei Jokowi, apa udah gila?" Pulang nggak? Ya. Sedihnya Abdul Muthalib luar biasa. Tidak ada satupun yang mendukung dia. Berdualah dia dengan anaknya Haris. Berdua. Diberikan alasan, bukankah kita sudah sepakat menggali sumur Zam-Zam? Tadi waktu belum tahu lokasinya kau bilang tidur lagi di sana. Begitu sudah tahu kau bilang tak boleh, tak mempan.
Disitulah Abdul Muthalib merasa kecil. Dia merasa miskin padahal dia penguasa. Kenapa? Yang membela dia cuma satu anaknya Haris, yang lain tidak. Disitulah Abdul Muthalib merasa sedih. Ya Allah, sedihnya dia. Nah, lalu Abdul Muthalib berkata, kalaulah anakku banyak laki-laki sampai 10 orang, tentulah di tangan orang membenciku, aku dibela oleh anak-anakku. Dia merasa butuh pembelaan. Saya pernah merasakan itu, Pak. Anak saya masih kecil, umur 3,5 tahun. Masih kecil. Datanglah orang ke rumah, membentak-bentak saya. 5 orang dia datang membentak-bentak saya, diamlah. Saya tak bisa bercakap karena 1:5. Anak saya umur 3,5 tahun, melotot dia nengok 5 orang tu. Pergi dia ke dapur, ambilnya garpu. Keluar dia, colok-coloknya garpu ke paha orang tu. Pergi kau, jangan ganggu ayahku. Bangganya saya punya anak kayak gitu. Padahal masih 3 tahun. Begitulah perasaan Abdul Muthalib. Orang terus mendesak Abdul Muthalib. Mendesak. Abdul Muthalib berkata, ya Allah, kalian sampai begitunya kepadaku. Matamu seperti itu merah, omonganmu kasar. Apa sih yang menyebabkan kalian seperti itu? Gimana tidak begini, wahai Abdul Muthalib? Aku sudah 5 ekor onta aku sembelih di sini. Kata yang satu, aku 10 onta. Kata yang lain lagi, aku sudah banyak onta aku korbankan di sini. Gimana aku tidak mengkeramatkan tempat ini? Apa kata Abdul Muthalib? Baru onta yang kalian sembelih, sudah beraninya kau kepadaku seperti itu. Dengarkan cakapku baik-baik ya. Apa kata Abdul Muthalib? Bernazarlah dia. Ya Allah, ya Tuhanku, andaikan engkau memberikan aku 10 anak laki-laki, akan kukorbankan salah satu di antara mereka di tempat ini. Barulah mereka mundur. Kenapa mereka mundur? Karena teringat dulu Nabiullah Ibrahim terhadap Ismail. Kenapa? Karena Abdul Muthalib seorang pemegang janji. Barulah Abdul Muthalib gampang menggali sumur. Tidak lagi diprotes oleh warga Mekah. Makin digali, makin dalam. Terlihatlah di situ ada patung emas peninggalan Bani Jurhum. Anak-anaknya Haris berkata, ya, itu emas. Orang Mekah yang di dalam rumah rupanya ngintip. Begitu dengarnya emas, keluarlah semua. Keluar. Dilihat ke dalam, memang betul ada 2 patung emas. Barulah Abdul Muthalib dipuji-puji karena banyak emas. Ujung-ujungnya minta bagian. Diangkatlah 2 patung emas. Diangkatlah juga harta peninggalan Bani Jurhum berupa peralatan perang. Maka dibuatlah 3 undian. Akhirnya patung emas menjadi milik Ka'bah. Harta peninggalan Bani Jurhum berupa peralatan perang milik Abdul Muthalib. Undian yang ketiga, tong kosong untuk warga Mekah, sehingga warga Mekah tak dapat apa-apa. Pulanglah mereka. Seiring dengan berjalannya waktu, lahirlah anak Abdul Muthalib ini tadi, laki-laki, sampailah yang terakhir Abdullah. Abdullah itu siapa? Ayah Nabi. Besarlah Abdullah ini tadi umur 17 tahun. Umur 18 Abdullah menikah. Umur 18. Begitu 17 tahun masuk ke 18, teringatlah Abdul Muthalib dengan nazarnya. Abdul Muthalib berkata dalam hatinya, ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah harus ada yang mesti ku sembelih dari anak-anakku, janganlah sempat Abdullah. Kenapa? Abdullah itu bagaikan Nabi Yusuf pada zamannya. Orangnya baik luar biasa.
karena di dalam tubuhnya ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Ibrahim begitu dibakar enggak mempan. Kenapa? Ada nur Nabi. Waktu Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ditiuplah api supaya membesar. Datang cicak bantu niup. Pak, semana angin yang keluar dari mulut cicak? Lilin ulang tahun bisa nggak mati dibikinnya? Ada nggak pengaruh waktu niup api Namrud untuk membakar Ibrahim? Tapi karena dia bersekongkol dengan Raja Namrud, apa kata Nabi? Kalau kau melihat cicak, bunuh. Ya. Makanya kita dilarang bersekongkol dengan maksiat. Nabi bilang, nah, andaikan neraka dibukakan di kutub utara sebesar hidung lembu lebarnya, kau berada di kutub selatan, salju habis, kau gosong. Nabi mengatakan, siapa yang bertolong-tolong kepada maksiat, walau sepatah kata, syarikanlah pihak, kau sama dengannya. Bapak mau berangkat semayang Jumat, datang reman 4-3 orang, pakai salam pula dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, di mana warung tua? Bapak bilang apa? Oh, sana, di gang sana belok kanan. Pergilah reman ini tadi ke warung itu, minum tua 3 botol seorang. Bapak modalnya apa tadi? Yang Bapak sumbang nama mereka, nunjukkan warung tuh, wah, kau sama dengannya. Hati-hati, kau sama. Maka hati-hati menggunakan cakap. Kau kalau minum tua jangan di sini, kalau mau di sawah sana, berarti boleh kan? Minumnya di sawah, kena nggak kita? Saudara-saudaraku seiman saqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang terjadi? Kita kembali kepada sejarah. Hati Abdul Muthalib gundah. Kalau jangan-jangan nanti sempat anaknya Abdullah disembelih. Akhirnya bagaimana? Dibuatlah 10 anak panah. Setiap anak panah ditulis nama anaknya. Anak panah yang pertama Haris, yang kedua Polan, yang ketiga Polan, yang ke-10 Abdullah. Ustaz, kenapa yang kedua Polan? Karena namanya aku nggak tahu lagi, nggak hafal. Yang ketiga Polan lagi, Polan. Yang ke-10 Abdullah. Cuma 2 yang aku hafal. Kan wajar itu kan? Nah, akhirnya diserahkanlah anak panah ke juru ramal kota Mekah. Maka dipanahkanlah. Siapa yang kena pada sasarannya, maka yang punya nama itulah yang mesti disembelih. Tidak ada yang tepat pada sasaran kecuali Abdullah. Lemas lutut Abdul Muthalib, anak yang paling dia sayang, yang bakal dikorbankan. Namun karena janjinya kepada Allah, maka dia penuhi. Dibawalah Abdullah ke tempat penyembelihan. Nah, Abdullah wajahnya tetap senyum, tidak merasa sedih, nyawanya bakal dipotong. Ada 3 yang tetap senyum. Pertama Nabiullah Ismail, yang kedua Abdullah, yang ketiga Ali. Waktu Nabi Muhammad hendak hijrah ke Madinah, malam itu orang mengepung rumah Nabi. Mereka ingin membunuh Nabi, karena Nabi di Mekah sudah sangat dibenci mereka. Saking kan bencinya mereka kepada Nabi, Nabi berjalan nggak bersuara aja orang kafir marah. Apalagi Nabi bersuara, apalagi dengar suara zikir. Turun Al-A'raf 205. Wazkur rabbaka fi nafsika. Muhammad, kau sebut Tuhanmu dalam dirimu, tadarruan wa khifatan, dengan rasa rendah diri dan takut. Dunal jahri, kau zikir jangan kuat Muhammad, tak boleh kuat.
Karena orang kafir marah mendengar Nabi Muhammad zikir. Orang kafir marah dengar suara zikir. Paham kan? Orang kafir marah dengar zikir. Orang kafir marah dengar suara zikir. Paham? Apa itu? Orang kafir marah dengar suara zikir. Kapan tak boleh itu? Bil aduwi wal asal. Tidak boleh zikir kuat pagi dan petang. Bukan semua waktu. Kenapa pagi orang kafir marah? Karena pagi kafir belum bangun. Ya. Pagi kafir belum bangun. Paham kan? Pagi kafir belum bangun. Kapan kafir nggak bangun? Pagi. Kenapa sore tak boleh? Karena kafir istirahat waktu sore. Jangan kau zikir kuat. Nah. Sekarang kalau kita zikir kuat pagi, marah nggak kafir? Enggak. Yang marah malah Wahabi. Kita bingung, yang mana kafir? Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah SWT. Akhirnya Nabi Muhammad menyuruh Ali tidur di tempat tidur Nabi, memakai selimut Nabi, bantal Nabi. Tahu nggak Ali ini bakal dibunuh? Apa Nabi cemberut? Apa Ali cemberut? Tidak. Ismail nggak cemberut, Abdullah tidak, Ali tidak. Kenapa? Karena dari Ali akan lahirlah zuriatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali nggak bilang Muhammad jangan akulah, tidak. Siap dia. Nabi berangkat ke rumah Abu Bakar melanjutkan perjalanan malam itu. Orang kafir mendobrak pintu langsung ke kamar Nabi. Begitu dibukanya ternyata Ali. Dibukanya Ali, nggak jadi dibunuh. Itulah hebatnya kafir pada waktu itu. Ya, dibuka, ditengoknya dulu, dipastikannya. Rupanya bukan yang dia maksud, tak jadi. Nabi Muhammad berangkatlah hijrah ke Madinah. Nah, sampai di Madinah, barulah Nabi berusaha mengambil kota Mekah. Maka jadilah kota Mekah menjadi kota kaum muslimin. Begitu sudah jadi kota kaum muslimin, turun surat Taubah ayat 28. Innamal musyriku najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis, maka tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Dibuatlah batas wilayah, utaranya mana, selatannya mana, nah kiblatnya mana, timur batasnya mana, baratnya mana, maka jadilah tanah haram. Ditulislah dilarang masuk kecuali muslim. Setelah ini kota Mekah menjadi kota kaum muslimin, maka masuklah musim haji. Begitu sudah masuk musim haji, nah turunlah ayat mengatakan fazkurullah, berzikirlah kalian kepada Allah. Zikir yang bagaimana? Apakah zikir yang seperti sebelum hijrah dulu? Tidak boleh jahar, zikirnya sir, bukan. Tapi kata Allah, berzikirlah kalian seperti kalian membanggakan nenek moyang kalian, atau lebih dahsyat dari itu. Ini isyarat dari ayat bolehnya zikir jahar. Barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya percontohkan dalam hadis dari riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah semayang 5 waktu berzikir dengan suara yang lantang, suaranya jahar. Waktu itu mic belum ada. Nabi Muhammad dan sahabat dari Abdullah bin Zubair, riwayat Imam Muslim, hadis dari Abdullah bin Zubair, riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad setelah sholat 5 waktu zikirnya lantang, kedengaran sampai ke jalan. Mic belum ada. Saya nggak tahu jarak antara tempat sahabat zikir dengan jalan, tetapi suara mereka kedengaran sampai ke jalan. Hadisnya sahih, tapi Wahabi membid'ahkannya. Pernah dengar cerita yang di Takengon 2 tahun atau 3 tahun yang lalu? Saya lupa itu, diangkup apa itu. Ada orang zikir berjamaah di masjid, orang zikir Wahabi di teras.
Ya. Selesai kejadian, selesai zikir, orang pulang. Lalu Wahabi ini tadi bertanya, udah selesai kalian bernyanyi? Katanya. Tumbuk orangnya. Akhirnya berantem di situ 3 tahun yang lalu. Dengan sebab itu dulu saya diundang ke sana menjelaskan tentang kesesatan mereka berkali-kali. Begitulah mereka. Kalau dia tidak beramal seperti kita nggak masalah kan. Tapi jangan amalan kita dituding, dibilang bid'ah, syirik, khurafat dan sebagainya. Saudara-saudaraku, di Medan lain lagi kejadian. Kejadiannya di Jalan Garuda. Itu di Medan. Ada bapak ini tadi berjalan sembahyang subuh. Ya, begitu jalan siang subuh, datangnya orang ini tadi ikut di belakang. Pak, sama kita jalan. Berjalanlah bersama. Begitu jalan bersama, apa yang terjadi? Dia tanya sambil jalan, ini subuh pagi nih, mau jemaah subuh. Pak, ada mau saya tanya. Oh ya silakan. Bapak kalau bersentuhan dengan istri bapak batal nggak? Wuduk bapak? Ya batal lah, sentuhan suami istri ya batal. Kalau sama monyet, tanyanya. Ya sama monyet ya enggak. Berarti lebih baik monyet ketimbang istri bapak, katanya. Tumbuk kayaknya telentang di situ. Akhirnya pulanglah dia. Pulang. Kurasa istrinya pun marah. Tak mimpi apa dia malamnya hingga pagi hingga nak tumbuk. Saudara-saudaraku seiman seaqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz berbohong ini. Ustaz cerita bohong ini. Dari mana kau tahu aku bohong? Dari mana kau tahu aku bohong? Aku bisa kutunjukkan siapa yang bercakap, siapa kejadiannya. Kau menuduh aku bohong bagaimana? Kadang-kadang kan suka kali itu Wahabi. Itu kombur itu, bohong itu. Wahabi suka kali gitu. Saudara-saudaraku seiman seaqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Ismail ikhlas betul. Abdullah begitu dia ajak tangannya, dia pegang tangannya oleh ayahnya Abdul Muthalib di tempat sembelih, senyum aja dia. Nah, apa siap kau disembelih? Siap ya. Begitu dia bilang siap, ayah meneteskan air mata. Emaknya juga meneteskan air mata. Begitu dibawa ke tempat penyembelihan, datang orang berkata, Abdul Muthalib, jangan kau buat tradisi menyembelih anak, karena kalau kau mulai nanti kami juga akan mengikutinya. Setiap anak laki-laki bakal kami sembelih. Tak mempan, sudah janjiku kepada Tuhan. Tak mempan. Akhirnya ada orang berkata, Abdul Muthalib, kau dengar nggak di Madinah ada dukun perempuan yang punya pembantu 1000 jin? Oh iya. Cobalah kita bertanya kepada dia, apa solusi dari dia. Kalau dia mengatakan anakmu disembelih, kami biarkan. Tapi kalau ada solusi lain, apalah salahnya kita ikuti pendapatnya. Akhirnya berangkatlah Abdul Muthalib tadi dari Mekah ke Madinah berjalan. Berapa jauh itu Pak? Mekah Madinah. Berapa jauh? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Ini jangan pura-pura nengok. Berapa jauh? Kayak tahu aja. Nggak tahu bilang nggak tahu. Nggak tahu kami Ustaz. Ya udah, ini pura-pura nengok. Dah, berapa hari? Nggak tahu juga kan? Saya pun nggak tahu. Pokoknya berangkatlah sampai ke Madinah. Ditanya, mana dukun Polan? Oh, dia udah pindah 80 kilo. Berangkat lagi. Tengah malam sampai ke rumahnya, digedorlah pintu. Akhirnya dukun itu berkata, setelah diceritakan, kalau begitu pulanglah kalian ke rumah kalian masing-masing. Pagi besok datang lagi balik kemari, karena nanti malam ini aku musyawarah dengan jin pembantuku. Hebatnya dukun itu melihara jin luar biasa banyaknya. Sehingga ramalannya itu tepat semua. Ketika orang bertanya negeri-negeri yang lain, diperintahkannya jinnya berangkat. Sehingga jawabannya itu tepat semua. Nah, paginya datang, apa kata dukun tadi? Berapa nilai satu nyawa di kota Mekah? Oh, satu nyawa 10 onta. Oh, 10 onta. Ya, kalau begitu buatlah 2 anak panah. Yang satu 10 onta, yang satu nama Abdullah. Kalau nanti ternyata Abdullah juga yang diminta Tuhan, tambahkan 10 onta lagi. Kalau Abdullah juga, tambahkan 10 onta lagi. Kalau Abdullah juga, tambahkan 10 onta lagi. Hingga Tuhan kalian ridho onta sebagai gantinya.
Barulah senang Abdul Muthalib. Pulanglah dari dukun tadi ke Mekah. Berapa hari? Nggak tahu juga kan, saya pun nggak tahu. Nah, orang Mekah sudah tidak sabar. Karena saking kan sayangnya mereka terhadap Abdullah. Rupanya di dalam diri Abdullah ada nur Nabi Muhammad SAW. Ada di antara mereka, berangkatlah. Nah, menjemput jawaban. Misalnya di kota Langsa, orangnya dari arah Medan, dia nunggu di Kuala Simpang. Saking kan pingin tahu berita. Begitu sampailah Abdul Muthalib ditanya. Padahal kalau nunggu di Mekah aja kan bisa. Nggak sabar dia. Wahai Abdul Muthalib, gimana jawabannya? Diceritakannya, akhirnya sama-sama pulang. Begitulah cintanya orang dahulu kepada ayahnya Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudaraku, maka dibuatlah dan dilaksanakan. Siapkan 2 anak panah, yang satu 10 onta, yang satu nama Abdullah. Dipanahkan. Begitu dipanahkan, Abdullah juga tambah 10 onta lagi. Abdullah juga tambah 10 onta lagi. Udah berapa? 30. Abdullah juga tambah 10 onta lagi. Abdullah juga tambah 10 onta lagi. Udah berapa? 50. Tambah 10 onta lagi. Berapa? Sampailah pada tingkat 100. Nengok onta udah banyak ini. Gimana lagi ini? Dipanahkan. Barulah meleset nama Abdullah, nama onta yang kena. Semangatlah orang kota Mekah. Alhamdulillah, selamat engkau wahai Abdullah, selamat engkau wahai Abdullah. Apa kata Abdul Muthalib? Oh, belum. Boleh jadi ini kebetulan. Karena udah berapa kali tadi onta, baru ini Abdullah. Ku tes 3 kali lagi. Kalau nanti di antara 3 kali nama Abdullah, berarti Abdullah yang diminta Tuhan. Mencekam suasana kota Mekah. Dipanahkan onta. Berapa kali lagi? 2 lagi. Nah, dipanahkan onta juga. Tinggal sekali lagi. Begitu mau dipanahkan, wahai juru ramal, jangan kau panah dulu. Mereka berdoa, selamatkanlah Abdullah, selamatkanlah Abdullah, selamatkanlah Abdullah. Akhirnya ontalah jadi pemenangnya. Ya, pemenangnya ontalah. Orang semua berucap, dukun berpesan, nanti onta yang disembelih itu, disembelih, bagikanlah dagingnya kepada penduduk kota Mekah. Karena orang makin lama tadi makin ramai datang, cukuplah 100 onta untuk mereka semua. Itu juga rupanya hikmahnya. Selamatlah Abdullah. Di dalam diri Abdullah ada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, begitu cintanya orang Mekah kepada ayah Nabi. Begitu lahir Nabi, Abu Jahal pun senang. Dan kita, kata Allah, ya, disuruh senang kepada Rasulullah karena lahir Nabi adalah nikmat yang sangat besar. Datang Wahabi, bid'ahkannya. Apa kata Wahabi? Ustaz, kami nggak bikin maulid, tapi Ustaz tahu ya, kami tiap malam tahajud. Ini nilai jual mereka. Kami nggak bikin maulid, tapi kami tiap pagi duha. Kami nggak bikin maulid, tapi insya Allah anak-anak kami hafiz Quran. Ini nilai jualnya. Oh, jangan kau potong dulu cakapku. Ayat yang tadi belum selesai. Qul bifadlillah wa birahmatihi. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Fa bizalika falyafrahu. Maka dengan demikian hendaklah mereka gembira. Kegembiraan tersebut lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kau katakan kau ahli tahajud, kau katakan kau ahli duha, kau katakan haji berkali-kali, kau katakan umrah berkali-kali, kau katakan kau hafal Quran, tapi begitu benci kau kepada maulid Nabi, pasal yang satu itu cukup merendahkan martabatmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku seiman seaqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah parahnya mereka. Karena mereka sudah parah,
Allah tunjukkan pahamnya nyeleneh-nyeleneh. Allah tunjukkan pahamnya nyeleneh-nyeleneh. Cuman kadang-kadang masyarakat nggak sadar, dituduhnya kita mengada-ngada, padahal dia mengada-ngada. Apa kata mereka? Ya, tidak boleh mengkhususkan ziarah kubur. Pernah nggak dengar cakap orang itu? Tidak boleh mengkhususkan ziarah kubur. Baru kita tanya, itu Allah yang bilang? Kalau Allah yang bilang dalam surat apa, ayat berapa? Oh, nggak ada. Nabi yang bilang dalam hadis surat siapa? Oh, nggak ada. Berarti dia sendiri yang bilang, bikin undang-undang. Kalau kita lihat hadis, apa kata Nabi? Dulu kularang kalian ziarah kubur. Betul nggak? Boleh nggak ziarah kubur? Hah? Cuma nanya bapak ini. Ini kayaknya udah ngantuk ini. Iya. Bapak selesai acara langsung pulang tidur. Saya selesai acara nyetir mobil ke Medan, besok subuh di Masjid Kejaksaan saya ngajar. Nggak tidur semalam ini. Nah, sampai mana tadi cerita kita? Hah? Berapa seorang yang teringat, lain nggak teringat kan? Nah, dulu kularang kalian ziarah kubur, kata Nabi. Boleh nggak ziarah kubur? Nggak boleh, karena dilarang. Tapi Ustaz, ada tapi pokoknya nggak boleh. Gini Ustaz, apanya gini-gini lagi? Kata Nabi tak boleh, titik, tak boleh. Dulu. Nah, sekarang kata Nabi ziarah lah, boleh nggak? Boleh. Boleh. Kapan bolehnya itu? Hah? Sejak sekarang boleh. Ya terserah. Karena waktunya tidak ditetapkan. Datang Wahabi membuat bid'ah, mengada-ngada. Apa kata Wahabi? Kalau mau ziarah jangan dikhususkan waktunya. Ini kalimat yang dibuat Wahabi untuk menjerat orang ziarah menjelang Ramadan, untuk menjerat orang ziarah menjelang Lebaran. Bukan dari Nabi, bukan dari Allah, tapi dari kalimatnya sendiri. Di sini kurang ajar. Berapa banyak kita dituduh sebagai ahli bid'ah gara-gara ziarah menjelang Lebaran, menjelang Ramadan, padahal Nabi nggak bilang. Di sini mereka suka mengada-ngada. Ditambah lagi paham mereka mengatakan putus hubungan yang hidup dan yang mati. Iya kan? Mereka kalau meninggal keluarganya macam mana? Ada kirim doa? Nggak ada kan? Nah, nggak ada urusan dia. Begitu kita kirim doa, apa dia bilang? Bid'ah. Padahal kita sepakat dalil kita Quran dan hadis. Dari mananya coba? Itu orang kalian namanya Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kan nggak ikut Nabi. Berapa banyak keluarga Nabi meninggal, berapa banyak keluarga sahabat meninggal, nggak pernah sahabat bikin kenduri. Kata Wahabi. Pernah sahabat bikin kenduri? Nggak ada. Itu kata mereka. Kalaulah itu boleh, tentu mereka pertama kali melakukannya. Ini bohong. Dalil kita Quran dan hadis. Masalah apa yang mau dibahas coba? Ya, masa bikin kenduri, masa ngasih makan. Padahal hadis keluarga Ja'far itu apa kata Nabi? Kau bantu keluarga Ja'far karena dia sibuk dalam urusannya. Keluarga Ja'far kemalangan, meninggal keluarganya. Kata Nabi, kau bantu dia. Kan gitu kata Nabi. Harusnya masyarakat membantu. Ini dia pula yang bikin kenduri. Pertanyaannya, di sini kalau ada orang meninggal, Bapak Ibu bantu nggak? Bantu. Ada bantu? Berarti sudah teramalkan hadis tadi. Apanya lagi? Loh, kenapa dia pula ngasih orang makan kan gitu? Nah, dalilnya mana kan gitu? Dalilnya baca Quran. Apa ayatnya itu? Apa ayatnya? Nggak tahu. Nggak ingat apa nggak tahu? Nah, jelas-jelas ini dulu. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Itu dalilnya. Bersegeralah kamu
kepada ampunan Tuhanmu dan sorga. 2. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan sorga. Perintah enggak? Yang luasnya seluas langit dan bumi, dijanjikan kepada orang-orang yang takwa. Allah nyuruh apa tadi? Bersegera kepada ampunan. Sambung ayatnya itu apa? Bentuk ngamalnya gimana? Ustaz, aku pinginlah bersegera kepada ampunan Allah. Bagus. Pengen kali Ustaz? Bagus. Caranya gimana Ustaz? Supaya dapat ampunan. Lanjutan ayat. Apa lanjutannya? Nah, nggak hafal kan? Biasanya ibu-ibu itu yang hafal ayat. Ibu-ibu hafal. Cak ibu sambung ya. Qul a'udzu birabbin nas. Cak sambung. Bisa kan? Cak sak bapak. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cak sambung. Masih hebat ibu-ibu berarti. Ya. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, dijanjikan kepada orang yang takwa. Terus wallazina yunfikuna fis sarra wad dharra, orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang dan kalau waktu meninggal keluarganya hitung lapang apa sempit? Ternyata dalam keadaan sempit pun termasuk dalam perintah. Coba buka tafsir Ibnu Katsir. Apa disebut dalam tafsir tersebut? Fi jami'il ahwal, pada seluruh keadaan. Ternyata Quran bolehkan dalam keadaan bagaimanapun bersedekah. Berarti boleh berdasarkan dalil. Kita menjalankannya. Dalil hadis keluarga Ja'far kita bantu, udah. Lalu dia pula bikin kenduri, ada dalilnya dari Quran. Datang Wahabi dikatakannya ini sesat. Siapa sebenarnya yang keluar dari Quran dan hadis? Dari mana lagi coba? Dari mana lagi? Putus yang hidup dengan yang mati. Siapa bilang? Siapa bilang putus? Begitu kita baca dalil, kalau kau melewati kuburan, ucapkan salam. Pernah dengar hadis itu? Kalau kau melewati kuburan, ucapkan salam. Ya. Berarti putus nggak? Nggak putus. Dia dengar, dia jawab. Jawabannya sampai nggak ke kuping kita? Yang putus yang mati kepada yang hidup. Yang hidup nggak putus kepada yang mati. Kata Wahabi, putus yang hidup kepada yang mati. Nah, di sini nih salah surah. Salah surah. Yang dibilang Allah, apabila mati anak Adam, kalau mati Abi Maulana, putuslah amalnya kecuali 3. Matilah saya, putus amal saya. Bapak-bapak orang kampung saya, tetangga saya, bapak jangan sok-sok putus. Bapak wajib mandikan saya. Bapak wajib mengapankan saya. Bapak wajib menyolatkan saya. Bapak wajib menguburkan saya. Bapak juga mesti mendoakan saya. Boleh berdoa di kubur? Boleh. Mana dalilnya dari Quran? Buka surat Taubah 84. Jangan kau solatkan dia, jangan kau berdiri di kuburnya untuk mendoakannya. Tak boleh mendoakan di kuburnya. Kenapa tak boleh Ustaz? Sambung ayat, karena matinya kafir. Jadi kalau matinya nggak kafir, boleh. Kata Wahabi nggak boleh. Kan kacau itu. Nah, itu dari Quran. Dari hadis, coba buka kitab Riyadhus Shalihin, bab fadlil muslimin wal fuqara wal hamilin. Apa itu di situ disebutkan? Hadis yang pertama itu hadis Bukhari Muslim, di bawah bab tersebut tukang sapu masjid meninggal. Meninggal tukang sapu masjid. Akhirnya dikebumikanlah dia oleh sahabat. Nabi berkali-kali datang tak dilihatnya yang tukang sapu tadi. Nabi bertanya kepada sahabat yang ada, mana si Polan? Jawab sahabat, ya Rasulullah, dia sudah meninggal, sudah kami kuburkan. Nabi agak kecewa. Kalian mentang-mentang yang meninggal orang susah, nggak kau kabari aku.
Itu kata Nabi. Dulu nih, tunjukkan kuburnya. Nabi minta ditunjukkan kuburnya. Mungkin nggak sahabat nunjukkannya dari pintu masjid? Di mana kuburnya? Lalu sahabat berdiri di pintu masjid Muhammad. Ah, ini nanti dari sana pergi, nanti belok kanan, pas itu nanti situ lagi. Mungkin nggak? Sahabat nggak kurang ajar, datang bersama Nabi ke kuburnya. Sampai di kubur apa yang terjadi? Maka Rasulullah berdoa. Apa kata Nabi? Tadi kuburnya gelap, Allah menerangkan kuburnya karena doaku untuknya, bukan karena amalnya masa hidupnya. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tiada Tuhan selain Allah. Wastaghfir li dzanbika. Kau mintakan ampunan untuk dosamu. Cukup dosamu aja, jangan walil mu'minin. Kau mintakan juga ampunan dosa orang mukmin. Makanya mayit kalau mati jangan langsung ditanamkan, kau solatkan dulu. Dalam solat ada 4 takbir. Dalam salah satu takbir ada ucapan Allahumma ghafirlah lahu. Ini menunjukkan yang hidup tak putus kepada yang mati, tetapi yang matilah yang putus kepada yang hidup. Apabila mati anak Adam, putuslah amalnya. Apabila mati saya, putuslah amal saya, kecuali 3. Apa itu? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Jariyah itu apa? Mengalir. Nah, mengalir. Sedekah mengalir. Bapak datang, saya kasih cendol. Pak, tolong minum Pak. Ini cendol ini, pasti ngalir habis Bapak minum. Ya. Sedekah jariyah itu wakaf. Ini musola sedang pembangunan ini. Bapak ada rezeki, bangun musola ini. Setiap orang masuk ke musola ngalir pahalanya. Ada pesantren, bangun pesantren. Setiap orang ngaji di pesantren, bangun. Datang orang kaya kali dia. Pesantren dibangunnya, masjid dibangunnya, bar juga dibuatnya. Ya, masuk orang ke masjid ngalir, masuk orang ke musola ke pesantren ngalir, masuk orang ke bar ngalir juga. Baru ditotal mana banyak jamaah masjid atau jamaah bar. Yang kedua, ya, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ngalir itu ilmu yang dimanfaatkan, bukan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dimanfaatkan. Bapak seorang yang berilmu, nah, ajarkan. Kapanpun mereka mengamalkan ilmu tersebut, dia telah memanfaatkannya, Bapak ngalir. Itu. Makanya hati-hati punya ilmu yang jelek. Jangan dibilang. Ini kadang-kadang kita suka bilang, Ustaz aku dah tobat, bagus. Memangnya dulu maksiat apa yang wak bikin? Aku suka pasang togel. Sekarang udah enggak lagi. Udah tobat aku. Oh, baguslah kalau begitu. Terus, nah, wak kemarin apa cerita sama tukang pasang togel? Oh, dia nanya mimpi. Terus wak bilang apa? Aku bilang aja mimpi biawak, pasangnya 04. Dimanfaatkan orang itu, ngalir nggak? Menang nggak menang ngalir. Jangan bilang mesti ku bilang Ustaz, dia nesak terus. Kalau mesti bilang, bikin bahasa itu yang bisa batal. Cuman supaya batal. Orang biasanya kalau pasang togel duitnya tak ada itu, habis-habis gitu lagi. Paling 5.000 di kantongnya. Nah, bikin aja mimpinya 7 binatang, kan bingung dia. Wak mimpi apa tadi malam? Oh, tadi malam aku mimpi buaya. Oh, buaya 46. Catatnya 46. Tuh macam mana? Buaya ini tadi makan monyet. Monyet 02, 4602. Duit cuma 5.000. Berapa lagi mau dipasang? Ya. Nah, monyet ini tadi digenggamnya anak kodok. Anak kodok berapa lagi angkanya? Sebutkan 10 binatang. Enggak can mimpi ini. Kita dilarang bertolong-tolong kepada maksiat. Kita disuruh bertolong-tolong kepada taat. Makanya kalau ada orang berdoa, baik kalimatnya kami atau aku, tetap kita hendaknya bertolong-tolong untuk dia.
Tapi apa Wahabi? Kalau bapak baca doa Wahabi ikut ngamin apa pulang? Pulang. Apa kata Nabi? Ya, la yajtami'ul qaum, tidak berkumpul satu kaum, ada yang mengaminkan yang lain, mendoakan yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah, kecuali doanya diterima oleh Allah. Dalil orang doa bersama ada. Saya belum menemukan dalil orang yang pulang. Belum menemukan itu. Belum temu itu. Saudara-saudaraku, nah, Ustaz kadang-kadang doanya nggak jelas Ustaz. Suaranya ke hidung semua. Mau ke hidung mau nggak tetap boleh. Tapi nggak fasih Ustaz. Dia baca doa, Allahumma ighfir lana junubana wa junuba abaina. Artinya apa itu? Ya Allah ampunkan kami junub kami dan junub ayah emak kami. Walaupun mulutnya berkata junub, maksudnya tetap dosa. Makanya tidak selamanya lafaz, tetapi sesekali perlu murad maksudnya. Nah, doa ampun kalah. Jangankan kata kami, kata aku aja mesti kita aminkan, karena itu bentuk bertolong-tolong. Cobalah misalnya lah bapak, keluarga masuk rumah sakit, 3 bulan nggak sembuh-sembuh. Bapak masuk ke masjid, ya Allah Tuhanku, aku mohon kepadamu ya Allah, istriku dah 3 bulan di rumah sakit, belum ada tanda-tanda kesembuhan ya Allah. Aku mohon kepadamu ya, sembuhkanlah ya Allah. Orang di belakang bapak, amin. Bapak tengok, siapa baik kali ini? Ya kan? Coba kalau sempat dibilang, jangan, siapa kianat kali ini? Kalimatnya aku, tetapi perlu diaminkan bentuk pertolongan kita kepada mereka. Kecuali maksiat. Jangan. Ya Allah ya Tuhanku, besok perlu duit aku ya Allah, 1,5 juta. Jam 9 perlu duit. Ya Allah berilah ku uang ya Allah. Udah kupayakan, ku pasang 0461 ya Allah. Kabul kalau ya Allah. Jangan bapak bilang amin. Nah, la yahillu lirajulin yu'minu billah wal yaumil akhir. Tidak halal lah bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, ayya umma qauman illa biiznihim, mengimami satu kaum tanpa izin kaum tersebut. Terus maju jadi imam dengan izin kaum. Nabi berkata, wala yahtafsu nafsahu bida'watin. Imam, kau jangan doa sendiri loh. Siapa yang melarang doa sendiri? Nabi, fa'in fa'ala, kalau kau doa sendiri, faqad khanahum, kau telah mengkhianati mereka. Apalah gunanya Nabi melarang doa sendiri kalau ternyata yang di belakang lari. Coba bayangkan, ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan kami. Datang Wahabi, aku enggak, pulang lagi. Sehatkan kami ya Allah, aku juga enggak. Tinggi dia. Ya Allah, selamatkan kami di akhirat. Terserah kalian lah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari neraka. Lantak kalian aja situ. Aku seperti yang kau sangka, kan gitu dalam hadis kudusi. Allah seperti yang kalian sangka. Wahabi sangkanya gimana? Doa yang hidup tak nyambung kepada orang yang mati. Jadi kalau sempatlah Wahabi meninggal, berapa banyak umat Islam berdoa untuk muslimin dan muslimat. Sangka dia kenapa? Nggak nyambung, berarti dia nggak dapat. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doakan. Ustaz, kadang-kadang orang berdoa itu suaranya nggak jelas. Memang kadang-kadang betul juga. Di musola, di masjid, kadang-kadang orang doa itu nggak jelas. Bingung awak ngamin kan. Makanya kalau mau jadi imam, cobalah lihat itu literaturnya bagaimana. Harus jelas. Ini kadang-kadang mulai dari zikirnya pun nggak jelas. Ilahana ya Rabbana anta maulana subhanallah. Jelas nggak? Selanjutnya nggak jelas lagi. Subhanallah 2 kali. Habis waktu 2 kali yang betul. Subhanallah wa bihamdihi da'iman qa'iman abada alhamdulillah. Bagus. Alhamdulillah. Masjid dekat pajak. Orang sibuk dengan jualan. Terdengar suara di masjid. Kalau di Aceh ini banyak yang muslim. Nah, kalau di Medan kan banyak yang kafir. Apa kata kafir? Apa nih orang di masjid itu?
Ya mau jelas lah. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau lama kali Ustaz orang tuh pulang, ya biarkan aja yang pulang. Bapak pulang? Enggak, ya udah jelaskan. Enggak, Allah, 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 Allah. Husni. Subhanallah. 2 kali. Ngapain berlama-lama kalau cuma 2 kali? Subhanallahil azim wa bihamdihi iman qa'iman abada alhamdulillah. Bagus. Mulai. Tengok ni dulu. Alhamdulillah. Begitu doa, suara ke hidung. Enggak ada izhar, enggak ada iqlab, idgham semua. Enggak ada izhar, enggak ada iqlab, idgham semua. Coba sesekali jemaah di belakang. Saudara-saudaraku, jelaskanlah, jelaskan. Allah sudah berikan isyarat dalam Quran, warattilil Quran tartila. Apa kata Allah? Bacalah Quran perlahan-lahan supaya jelas. Artinya kalau Quran sudah perlahan, tentu yang lain juga mesti jelas. Ustaz, kenapa mesti jelas? Karena Quran berkata, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah lapat yang keluar dari mulutmu kecuali dicatat. Lapat yang keluar dari mulut dicatat. Gimana nyatanya coba? Coba mana nulisnya? Setiap lafaz yang dikeluarkan oleh mulut dicatat. Mulailah dari yang baik. Mulai dari yang baik. Ya. Makanya saya kalau sholat sebelum takbir saya pakai usolli untuk mengutarakan kebaikan itu. Ya. Sengaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Ada orang bertanya, Ustaz, boleh nggak aku sebut namanya? Boleh nggak aku sebut namanya? Boleh. Sah nggak? Sah. Sejak aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam Wa'udin karena Allah Ta'ala. Sah. Batal sembahyang? Enggak. Cuman resiko. Iya, resiko. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tengok, buat leman. Sah nggak? Enggak. Maka kalau ada resiko, tinggalkan. Sejak aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Udah, terserah mau Wa'udin, mau Leman, sah. Jangan bikin resiko. Sejak aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam Wa'udin karena Allah Ta'ala. Selesai salam, tu dah ulang. Apa boleh pakai usolli? Solat pakai usolli boleh nggak? Batal. Kenapa batal? Karena solat dimulai dari takbir sampai salam. Dalam solat jangan bikin usolli. Jadi usolli kapan? Sebelum solat. Wahabi mau nggak? Nggak mau. Kenapa Wahabi tak mau? Saya tanya Wahabi, boleh nggak matikan HP sebelum takbir? Boleh. Buang hajat boleh nggak sebelum takbir? Boleh. Karena sebelum sholat. Begitu sudah sholat tak boleh lagi. Jawab pertanyaan boleh nggak? Boleh. Allah wahyah kata anak. Nah, ayah habis semayang mau kemana? Nanti ayah mau pergi tempat kawan. Oh, udah siap-siap kau mandi biar pergi kita. Takbir. Ayah, apa lagi? Jam berapa perginya? Ya sekarang lah habis sholat ini. Kau mandi terus. Nanti biar ayah siap sholat kita berangkat. Oh, ya. Sabun mana? Itu sabun. Nah, ya, cuci sabun. Oh, ya, apa lagi? Anduk mana? Itu anduk, itu sabun, sikat gigi semuanya ini. Allahu Akbar. Ya, nggak boleh lagi. Nah.
Wahabi mengatakan tidak boleh usul. Kenapa? Karena menambah-nambah solat. Mana ada menambah solat? Belum solat. Begini loh Ustaz, kan ada hadisnya, iza kumta ila sholah fakabbir. Apabila kau telah berdiri solat, maka bertakbirlah, kata hadis. Jadi habis berdiri takbir. Tidak ada dalam hadis dikatakan habis berdiri usallilah. Berarti Ustaz menambah-nambahi. Oh, jadi aku kau bilang nambah-nambahi? Iya, berarti kau bodoh-bodohi. Hadis itu apakah hadis kaifiat atau hadis urut, nomor urut? Artinya takbir dulu, berdiri dulu baru takbir, bukan takbir dulu baru berdiri. Lihat dalam hadis bagaimana Rasulullah setelah berdiri. Terus bagaimana? Rasul melihat ke tempat sujud. Terus setelah itu mengangkat tangan. Ngangkat tangan Nabi sampai mana? Sampai mana? Dalam riwayat hazwa mangkabai, setentang dua bahu. Satu hadis lagi hatta yuhazi uzraihi, setentang kuping. Bapak pakai yang mana? Ustaz banyak kali ini masalahnya. Ini gara-gara salat kemarin waktu dites 30 salatku. Itu Suden itu nggak semayang. Salahnya cuma satu. Yang semayang salahnya 30. Yang nggak semayang salahnya satu. Bapak milih yang mana? Apa salahnya? Kau salahnya itulah cuma satu, nggak semayang. Begitu semayang salahnya 30. Kita perlu nggak meminimkan kesalahan? Caranya bagaimana? Nggak usah semayang. Rasulullah mengangkat tangan setentang kuping bahunya. Yang kedua setentang kupingnya. Nah, lalu yang kuping bagaimana? Ini ibham menyentuh kuping. 2. Tapi kalau saya tengok di masjid macam-macam, lebih 10. Ya. Ada yang gini. Sah nggak itu? Sah nggak? Sah juga. Kenapa? Karena mengangkat takbir ini bukan menjadi rukunnya. Kalau afdal ya bagus. Jangan pula gara-gara tengok imam batal, kata jangan. Makanya dibagi mana yang menjadi rukun, mana yang menjadi sunat. Kalau tinggal yang sunatnya hendaklah sujud sahwi. Lalu bagaimana duduknya? Orang yang bakal sujud sahwi, duduknya duduk tasyahud awal. Jangan duduk tasyahud akhir. Fil alamina innaka hamidum majid, duduk tasyahud awal. Terus bagaimana? Begitu selesai fil alamin dia sujud. Sekali, bangun lagi, sujud lagi. Udah itu dia duduk lagi, baru duduk tasyahud akhir. Setelah duduk tasyahud akhir baru salam. Kenapa? Karena duduk yang nyambung dengan salam, duduknya mutawarrikan, duduknya duduk tawaru. Ustaz, bagaimana kalau sempat aku duduknya nggak seperti itu? Nah, bentuknya nggak jadi masalah. Yang penting tasyahudnya. Itu dibagi. Nah, orang Wahabi ini nggak bagi-bagi. Yang sunnah begini. Berarti selain ini bid'ah. Di sini seringnya bermasalah. Aku nggak suka, aku mau Ustaz nih. Suka kali sikit-sikit dibagi. Nah, kemarin diantar orang kolak makannya sendiri, nggak dibaginya. Oh, itu beda lah. Yang dibagi ya tetap dibagi. Nah, Rasulullah mencontohkan. Kemudian, nah, beberapa riwayat. Jadi berdasarkan riwayat tersebutlah. Berdasarkan riwayat, kita hidup tidak sejaman dengan Nabi. Kalau kita hidup sejaman dengan Nabi dan berada di dekat Nabi, kita mutlak ngikut Quran dan hadis. Tapi sahabat yang jauh dari Nabi bagaimana? Yang jauh. Nah, dia tetap pakai Quran, pakai hadis, tapi dia perlu yang ketiga. Apa itu? Ulil amri. Makanya di zaman Nabi masih hidup, mazhab sudah ada. Buktinya mana? Mu'az diutus Nabi ke Yaman menjadi qadhi di sana. Orang mengikut Quran, mengikut hadis, pemahamannya mengikuti pemahaman Mu'az. Setelah Rasulullah wafat, mereka disebut tabi'in karena tak ketemu dengan Nabi, disebut pengikut sahabat.
Yang nggak ketemu dengan sahabat, mereka disebut tabi'in, pengikut tabi'in. Begitulah seterusnya sampai ke bawah, mereka mengikuti yang sebelumnya. Sampailah kepada Rasulullah. Di tahun 2019 akhir ini ada kelompok pengajian berkata, kami langsung kepada Quran dan hadis. Kan gila itu. Nah, supaya tak menjadi gila kita, cukuplah ya sampai di sini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.